Belum lama ini kami juga mendapatkan kabar bahagia dari ostomed yang lain yang kami dampingi. Alhamdulillah setelah menikah 2 tahun kemarin mengabarkan bahwa ostomed tersebut positif hamil. Di Jogja ini belum ada praktek mandiri keperawatan yang istilahnya legal ataupun terregistrasi dengan bimbingan oleh Asosiasi Perawat Luka yang diinisiasi oleh WooCare Center tadi. Kami mendapatkan support yang luar biasa, bahkan petunjuk bagaimana cara mengurus surat izin praktek perawat. Mungkin kamu belum tahu, di luar sana ada yang bertarung menyembuhkan luka. Bukan luka hati, tapi luka seperti ini. Luka yang tidak bisa diremehkan dan bisa beresiko amputasi. Permasalahan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja memanggil Bu Indaryati untuk membantu meredam kekhawatiran. Berbekal ilmu dan tekad, beliau mulai bergerak membangun praktik mandiri yang berlokasi di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indaryati, biasa dipanggil Iin. Saya sebagai CEO dari Gria Puspa Woundcare Yogyakarta. Kami tergerak ataupun tertrigger kenapa mendirikan Gria Puspa ini karena ada kejadian luar biasa di Yogyakarta pada tahun 2006, yaitu gempa dengan kekuatan 6,7 skala Richter yang memberikan dampak luar biasa, ribuan korban jiwa maupun korban luka ya. Kemudian tahun 2010 ada erupsi Merapi yang cukup besar juga dengan korban luka bakar yang sedemikian luar biasanya. Dari dua kejadian tersebut, akhirnya kami tergerak untuk menekuni perawatan luka karena pada saat itu kami mendapatkan pengalaman yang cukup menggelitik di mana di rumah sakit kami mendapatkan bantuan tim medis dan juga peralatan dari luar negeri yang salah satunya adalah perawatan luka dengan advance dressing. Saat itu kami sama sekali belum mengerti dan ini itu apa, bagaimana, sehingga kami tergerak untuk belajar karena ternyata advance dressing yang dibawa oleh tim nakes dari luar negeri pada saat bencana tersebut kami nilai sangat efektif juga efisien dalam perawatan luka di Indonesia. Untuk praktek mandiri sendiri kami sangat-sangat tertarik waktu itu pada 2013 bahwasanya di Jogja ini belum ada praktek mandiri keperawatan yang istilahnya legal ataupun terregistrasi dengan bimbingan oleh Asosiasi Perawat Luka yang diinisiasi oleh WooCare Center tadi. Kami mendapatkan support yang luar biasa, bahkan petunjuk bagaimana cara mengurus surat izin praktek perawat. Dan alhamdulillah mendapatkan banyak dukungan baik dari akademisi, waktu itu dihadirkan para pakar dari UGM misalnya, dari legislatif, dan juga dukungan support yang luar biasa dari organisasi profesi PPNI, sehingga kami mendapatkan SIPP pertama di Yogyakarta sebagai praktek mandiri yang khusus di bidang perawatan luka, stoma, dan inkontinensia. Kami memiliki visi menjadi Fasiankes di bidang perawatan luka, stoma, dan inkontinensia yang berkualitas dengan mengutamakan keselamatan pasien. Sementara misi kami yang pertama adalah mengembangkan praktek mandiri keperawatan terutama di bidang perawatan luka, stoma, dan inkontinensia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang keperawatan luka, stoma, dan inkontinensia. Dan misi yang ketiga adalah menjalin kerjasama baik tingkat regional, nasional maupun internasional terutama di bidang keperawatan luka, stoma, dan inkontinensia. Untuk pelayanan di Gria Puspa Woundcare Yogyakarta, saat ini kami memberikan pelayanan perawatan luka, perawatan stoma, perawatan inkontinensia, dan juga hitan modern tanpa jarum suntik. Di samping itu, pastinya kami juga membuka layanan konsultasi untuk beberapa hal tadi terkait dengan bidang luka, stoma, dan inkontinensia, dan konsultasi ini kami gratiskan begitu ya untuk
seluruh warga masyarakat, tidak hanya Jogja dan sekitarnya, bagi siapapun yang bisa mengakses kami persilahkan jika ada masalah untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu jika memang tidak memungkinkan untuk langsung datang ke klinik kami. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, Gria Puspa lahir dari mimpi dan tekad untuk memberikan pelayanan berupa perawatan luka dan stoma. Pelayanan tersebut sudah terlisensi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Gria Puspa Woundcare Yogyakarta saat ini memasuki tahun ke-11 keberadaannya, dan pasien yang datang ke Gria Puspa saat ini didominasi oleh kasus-kasus luka diabetik foot ulcer, kemudian kasus-kasus luka kronis akibat luka kanker, ya kita sebut dengan luka kanker, kemudian luka akibat gangguan vaskuler. Saat ini sangat banyak sekali, baik gangguan arteri maupun vena yang kita sebut dengan venous ulcer, kemudian ataupun PVD, ya peripheral vascular disease. Ada juga kasus-kasus luka bakar dan kasus luka kecelakaan, baik kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas, ya. Jadi luka-luka akut juga banyak yang kami rawat di sini. Di sini bukan hanya tentang mengobati luka fisik, tetapi juga menghidupkan kembali semangat dan kenyamanan bagi para pasien. Dukungan yang kami berikan kepada pasien-pasien dengan stoma atau yang kita sebut dengan ostomit, yang pertama pastinya adalah pendampingan secara fisik, artinya kami siap melakukan perawatan stoma ketika memang pasien belum mampu melakukan sendiri ataupun keluarga belum mampu melakukan sendiri. Kami akan mendampingi, merawat mereka sambil memberikan edukasi agar mereka bisa mandiri melakukan perawatan stoma tersebut. Jadi perawatan stoma ini kami lakukan di klinik ketika pasien bisa ataupun ostomit bisa datang ke tempat kami, ataupun juga kami yang datang ke rumah mereka melalui layanan home care untuk perawatan stomanya. Setelah itu, dukungan yang kami berikan juga secara psikologis, pastinya ya kami memberikan satu hubungan, ya, di mana ini tidak kami batasi, ya, pasien ataupun ostomit dan keluarganya boleh kapanpun konsultasi ataupun menghubungi kami ketika ada masalah dengan stomanya. Dan untuk pasien-pasien yang alhamdulillah bisa mandiri, bisa survive, dari kami biasanya akan kami berikan semacam merchandise gitu ya, souvenir ya, agar mereka mengingat kami, dan secara periodik kami akan menyapa mereka, menanyakan kondisi mereka, menanyakan kondisi stomanya. Dan alhamdulillah kemarin kami dapat surprise dari salah satu ostomit yang kami rawat mengabarkan akan wisuda sebagai sarjana di sebuah universitas negeri di Yogyakarta. Masya Allah, luar biasa, karena ostomit tersebut dari kecil memang ada kelainan kongenital dari saat dia lahir, dibikin stoma berkali-kali, dan alhamdulillah baik dengan pendampingan dari kami ketika saat dia mahasiswi harus menjalani stoma permanen, dan itu menjadi titik balik dia menjadi ostomit sampai saat ini. Stomanya bagus dan bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana. Belum lama ini kami juga mendapatkan kabar bahagia dari ostomit yang lain yang kami dampingi. Alhamdulillah setelah menikah 2 tahun kemarin mengabarkan bahwa ostomit tersebut positif hamil gitu ya. Pada awalnya dia sangat ketakutan, sangat stres, sangat bingung apakah setelah saya nikah bisa hamil gitu, karena ada stoma. Ternyata alhamdulillah Allah memberikan anugerah yang luar biasa, meskipun dengan stoma ternyata bisa dianugerahi keturunan begitu. Dan itu menjadi kebahagiaan juga bagi kami pastinya, selain bagi ostomit-ostomit yang survive hingga hari ini. Jadi satu hal yang mungkin menjadi istilahnya tanggung jawab moral kami terhadap semua pasien-pasien kami, terutama yang ostomit ya, karena ostomit terutama yang permanen memang harus seumur hidup dia membawa stomanya. Jadi kami menjaga hubungan baik dengan mereka, salah satunya dengan selalu melakukan follow up, menanyakan kondisinya, dan itu kami sapa dari hati ke hati sehingga pasien-pasien kami tetap terhubung dengan kami, ostomit tersebut. Jika ada apa-apa pasti akan menghubungi kami juga. Jadi dengan cara itu kita senantiasa punya
koneksi yang baik, dan suatu saat kami sedang berencana untuk mengadakan gathering Ostomed di Yogyakarta. Semoga terlaksana sebagaimana yang WOCARE sudah lakukan berkali-kali. Jadi kami menyadari bahwa kami saat ini berada di daerah yang bisa dikatakan bukan metropolitan, bukan kota besar. Kami bahkan praktek kami pun di pinggir sawah, di dusun yang kecil, di mana tentu hal itu terkait dengan kemampuan masyarakat, kemampuan klien kami dalam segi finansial ataupun pembiayaan. Nah, dari sini seringkali pasien-pasien calon pasien baru bahkan itu selalu menanyakan berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan perawatan di Gria Puspa ini. Dalam hal ini kami memiliki kebijakan internal, begitu mungkin istilahnya, ataupun kearifan lokal, di mana kami tetap menggunakan prinsip-prinsip perawatan luka modern, ya, sesuai evidence base untuk merawat luka, stoma, dan segala problematikanya tadi. Tetapi kami juga berusaha untuk memadukan bahan-bahan tertentu yang mungkin memang bisa disubstitusi, gitu ya. Misalkan primernya kami tetap menggunakan metcovacin, tetapi balutan sekundernya karena pasien tidak ataupun kurang mampu untuk membeli advanced dressing semacam foam, ya mungkin kami akan memaksimalkan dengan kasa dan sebagainya. Sehingga kami menyebut sebagai cost efektif, artinya bahwa hasil perawatan luka yang kami lakukan tetap efektif, namun dengan cost ataupun budget yang menyesuaikan dengan kemampuan dari klien. Begitu. Bahkan ada beberapa pasien yang memang betul-betul kurang ataupun tidak mampu untuk membayar biaya perawatan tersebut, maka dengan itu beberapa kami gratiskan sebagai bentuk tanggung jawab kami, sebagai donasi dari kami. Ada juga yang kami linkkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, semisal dompet duafa ataupun yang lain, atau bahkan bubble jam ke SOS, begitu ya. Jadi dari mana sumber pendanaan itu bisa kita dapatkan untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal untuk pasien tanpa memberatkan pembiayaan dari pihak pasien ataupun keluarga. Setiap cerita di dalam klinik Gria Puspa selalu mengandung harapan bahwa kesembuhan bisa kita raih dengan usaha dan doa. Selain itu, peran perawat juga penting untuk memaksimalkan kualitas perawatan. Gria Puspa juga memfasilitasi untuk tenaga medis yang ingin meningkatkan kemampuan, khususnya di bidang perawatan luka dan stoma. Bersama WOCARE Center, Gria Puspa bersinergi guna membantu meluaskan skill perawatan yang modern, tepatnya di daerah Yogyakarta. Jadi salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah kami begitu ya terhadap peningkatan keterampilan, peningkatan kompetensi dari tenaga kesehatan, terutamanya perawat tidak hanya di Yogyakarta tapi juga di Indonesia. Kami mempunyai komitmen untuk mengikuti ataupun menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang telah kami buktikan sendiri tadi kualitasnya, ya, dengan kami ikuti semua program dari INET WOCARE tadi dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tersebut ataupun bagian dari INET tersebut di Yogyakarta. Dan ini kami telah melakukan sejak tahun 2012 hingga saat ini. Dalam setiap tahun ada kalanya 2, 3, bahkan 4 kali kita adakan, yaitu pelatihan CCCA, dan di tahun 2023 akhir kemarin kami memulai dengan tambahan program pelatihan CDFCC. Kenapa kami lakukan itu? Karena pastinya kami ingin ilmu yang sudah kami buktikan dan kami rasakan manfaatnya ini juga bisa dirasakan dan diterima oleh tenaga kesehatan di Indonesia. Jadi semakin banyak ilmu itu diterima ataupun berkembang atau disebarluaskan, kami yakin insya Allah keberkahannya, kebermanfaatnya akan semakin dirasakan pula oleh masyarakat, terutama yang mempunyai problem luka, stoma, dan inkontinensia. Selain membantu perawat dalam meningkatkan ilmu, Gria Puspa juga mewujudkan misi kemanusiaan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, seperti layanan perawatan gratis, bakti sosial, dan memberi bantuan kepada warga yang mengalami bencana.
terus dan terus berkontribusi langsung kepada masyarakat baik di sekitar tempat tinggal ataupun di sekitar tempat praktek ini maupun kepada masyarakat pada umumnya. Salah satu kegiatan yang telah kami adakan adalah bakti sosial ataupun pemeriksaan kesehatan, terutama adalah screening kaki diabetik, kemudian senam kaki diabetik, dan juga layanan kesehatan terkait perawatan luka dan stoma gratis pada saat-saat tertentu. Di samping itu juga beberapa kali kami menyempatkan diri ataupun bahkan diminta oleh bagian masyarakat tertentu untuk memberikan penyuluhan kesehatan. Nah, disitulah kesempatan kami untuk memberikan edukasi pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang bagaimana memperhatikan kesehatannya, terutama kaki diabetik yang ternyata kasus diabetes ini banyak sekali di Yogyakarta. Kalau tadi ceritanya mungkin yang indah-indah, yang baik-baik ya. Sekarang kita masuk ke sesi yang sedikit sensitif, yaitu tentang tantangan. Wah, kalau bicara tentang tantangan, pastilah tidak bisa dinafikan banyak sekali tantangannya untuk mendirikan praktek mandiri, bahkan sampai bisa dikatakan tetap berjalan selama 10 tahun, masuk tahun ke-11 itu bagaimana? Kok tidak bubar, tidak selesai, tidak menyerah? Nah, tantangannya sangat banyak sekali. Salah satu yang terasa sekali adalah tantangan dari segi finansial, ya, di mana saat itu kami betul-betul sebetulnya tidak punya dana sama sekali untuk mendirikan praktek. Sehingga pada awal pendirian Gria Puspa, kami mengajak beberapa rekan sesama CWCCA untuk bergabung menjadi satu tim, dan dana ataupun modal itu pun kami patungan. Patungan mengumpulkan dana, mengumpulkan modal untuk mendirikan praktek mandiri ini, baik dari sewa ruko maupun membeli peralatan dan sebagainya. Kemudian tantangan yang kedua pastilah dari SDM. Ya, dari SDM, dari faktor human ini juga banyak sekali tantangannya. Kalau saya sendiri, karena di awal saya masih insecure gitu ya, masih nggak pede. Ini nanti pertama bisa nggak ya di masyarakat dilihat gitu ya, karena praktek perawat itu belum ada saat itu, sehingga jangan-jangan nanti kita buka plang, buka pasang papan nama tapi tidak laku gitu ya, tidak laku, gimana ini gitu ya. Jadi tantangannya adalah dari SDM sendiri, baik secara kompetensi ya maupun kepercayaan diri. Kemudian dari SDM sendiri, ternyata kami sebagai satu tim banyak sekali tantangannya, di mana pada suatu titik tim di awal memang harus istilahnya mandiri ya, jadi keluar dari tim karena emang perkembangan karir masing-masing. Ketika kami rekrut lagi, ternyata turnovernya juga awal-awal cukup tinggi ya, jadi tidak mudah mempertahankan anggota tim yang sudah masuk ke kita. Biasanya setelah mereka ikut pelatihan juga sudah pinter, akhirnya pamit begitu ya. Jadi tantangan tersendiri buat kita, buat kami, bagaimana mempertahankan dan mempunyai tim yang solid. Alhamdulillah saat ini yang bertahan di sini ada 7 personel, semuanya tersertifikat CWCCA semuanya, dan salah satunya sudah ada yang 8 tahun di sini, ada yang 4 tahun, 3 tahun gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa dikatakan mulai stabil. Tantangan yang ketiga yang terbesar waktu itu, dan sebenarnya saat ini pun masih ada, manajemen waktu. Ya, manajemen waktu ini tidak kami ingkari juga. Kenapa? Karena sebagai seorang perempuan, katakanlah ya, saya bisa dikatakan multitasking, jadi mana seorang istri, seorang ibu yang tidak hanya 1-2 anak gitu ya, waktu itu balita banyak gitu ya. Kemudian sempat multitasking dengan beberapa pekerjaan yang berbarengan, sehingga pada satu waktu memang kami harus memilih, memantapkan diri, harus fokus di praktek mandiri ini atau melanjutkan karir di instansi. Dan itu menjadi tantangan banget gitu ya, tantangan banget bagaimana kami memutuskan di satu titik tersebut gitu ya. Tantangan manajemen waktu, karena memang harus bisa pintar-pintar membagi waktu antara pekerjaan, keluarga maupun pengembangan. Nah, kalau dulu ketika kami belum fokus di praktek mandiri, tentunya pengembangan ini menjadi nomor kesekian. Yang penting semuanya jalan waktu itu. Tetapi ternyata sekarang alhamdulillah ketika kami sudah fokus di praktek mandiri, kami sudah mulai bisa istilahnya berpikir ya, bagaimana sih mengembangkan praktek mandiri ini tidak hanya bertahan tetapi juga bertumbuh dan berkembang. Nah, untuk rekan-rekan nakes, terutama perawat di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jogja, apalagi di Sleman ya, mari kita mengupgrade diri dengan ilmu dan skill yang terbaru, terupdate dengan mengikuti
program-program pelatihan yang sudah terakreditasi, sudah diakui baik oleh negara kita, Republik Indonesia, melalui sertifikasi Kemenkes, dan juga pastinya syukur-syukur sudah ada networking ke dunia. Jadi dengan mengikuti, salah satunya dengan mengikuti pelatihan dari In@Network Care ini, insya Allah kita aman. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh In@Network Care, apapun itu nama programnya, semua sudah punya legalisasi yang jelas dan manfaatnya sudah dirasakan oleh sekian ribu alumni yang ada di Indonesia. Saya hanya satu bagian kecil lulusan dari In@Network Care yang membuktikan bahwa ilmu yang kami dapatkan betul-betul bermanfaat, tidak hanya untuk diri kami sendiri, keluarga kami, tapi juga untuk masyarakat luas dan bahkan untuk pengembangan dunia pendidikan, ya, karena memang kurikulum pendidikan keperawatan terutama ya di Indonesia memang harus senantiasa terupdate, dan salah satunya melalui bidang perawatan luka, stoma, dan inkontinensia.